Selamat siang teman-teman semua. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026. Sewaktu membaca Hagai ini ada satu yang menarik ya. Saya bacakannya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Ya, jadi saya tiba-tiba tertarik dengan nama ini. Ada satu nama yang menarik, yang menggelitik hati saya, itu Yosua. Saya ingat ada 3 kali nama ini disebut, dan kalau diperhatikan selalu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar dalam bangsa Israel ya. Itu yang pertama ya. Ada Yosua bin Nun. Yosua bin Nun ini pembantunya Musa yang berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Nama aslinya sendiri ada itu Hosea bin Nun, tetapi Tuhan memberinya nama baru. Ialah yang kemudian berhasil bawa bangsa itu masuk tanah perjanjian ya, tanpa keraguan. Kemudian ada Yosua bin Yosadak yang baru saja kita baca itu. Pemimpin rohani yang menggerakkan kembali bait suci. Dalam penglihatan Zakaria, dalam Zakaria 3, Yosua mengenakan pakaian kotor dan didakwa iblis. Kemudian Yosua diberi pakaian baru dan dikenakan serban tahir. Ini melambangkan pengampunan dosa dan pembenaran oleh kasih karunia Tuhan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu Yosua bin Yosef atau Yasaf. Kelahirannya di kandang domba dan harus melarikan diri dari ancaman Herodes. Kemudian dia mati di kayu salib untuk menebus dosa sehingga kita diselamatkan oleh hanya kasih karunia. Teman-teman, Yosua, arti dan akar nama Yosua ini berasal dari bahasa Ibrani dan Aram yang berarti Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Yehoshua, Yosua, Yeshua dalam bahasa Aram Ibrani. Ketika dialih bahasakan ke dalam bahasa Yunani kuno, bahasa yang dipakai untuk perjanjian baru, nama Yeshua ini diterjemahkan menjadi Yesus, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Yesus. Ya, teman-teman. Nah, ini menarik ya. Apalah artinya nama ya? Nama itu bukan sekedar nama ya. Nama ini bawa sesuatu di dalamnya, teman-teman. Kemarin ada customer kami yang ngecek barang, namanya setelah chatting dengan sales counter kami, dia bilang namanya Israel Londong. Lalu sales counter kami yang muslim tuh ketawa dengar nama ini. Dia memang ada beban berat ya, nama ini ya kalau dipakai di Indonesia ya. Bener ya. Nah, nama itu nggak boleh sembarangan. Minta campur tangan Tuhan dalamnya ya. Contoh satu ya, Yosua bin Nun. Nah, dalam bilangan 13 dan 16 dikatakan, itulah nama orang-orang yang suruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya tentu tidak sembarangan ya Musa memberi nama ini kepada Hosea ya. Ada numbuatan untuk Hosea ini yang tugasnya membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Musa sendiri tidak berhasil masuk kan. Kemudian Yosua bin Yozadak, kita tidak mendapat cerita banyak lebih jauh tentang pemberian nama ini, tapi kita percaya dari peran yang sangat besar ya, imam besar untuk bait Allah itu pasti ada campur tangan Tuhan ya, untuk kedua orang tua yang memberi nama ini. Kemudian yang ketiga yaitu Yosua bin Yosef. Nah, nama Yesus sendiri ada dijelaskan di Alkitab. Tuhan sendiri yang memberi namanya lewat malaikat yang diutus. Di Matius 1 ayat 18 berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya teman-teman, nama itu tidak sembarangan ya. Minta campur tangan Tuhan. Ya. Kami sendiri mencari nama untuk anak-anak kami itu lewat pergumulan dan doa. Lama ya. Jadi anak pertama kami beri nama, itu artinya Tuhan yang membela. Kemudian anak kedua kami artinya sang pemenang. Kemudian anak kami yang ketiga artinya pohon zaitun pemberian Tuhan. Ketiga anak kami itu proses kelahirannya punya cerita sendiri. Maka kami sesuai dengan pimpinan Tuhan memberi nama kepada mereka masing-masing. Ada harapan, nubuatan, dan janji Tuhan dalam hidup mereka. Ya, nih ada satu cerita menarik tentang nama Yesus. Kemarin saya nonton YouTube, judulnya Pengakuan Muslim yang Jujur tentang nama Yesus. Ceritanya mereka ini lagi podcast ya, mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Banyak yang sudah pakai ayat kursi tapi gak keluar-keluar juga ya. Sampai satu orang Kristen datang dan nawarin bantuan. Boleh gak saya bantu? Tapi pakai nama Yesus. Dan setelah diperbolehkan cukup sekali dan singkat saja orang yang kerasukan segera sadar. Nah, kedua orang ini si penanya dan narasumber dalam podcast mereka tawa terbahak-bahak. Ya. Tapi apakah mereka mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu lain cerita ya. Ya teman-teman, jadi ini sedikit cerita tentang arti sebuah nama. Nama itu bukan sekedar nama ya, apalah artinya, bukan ya. Nama itu sangat berat ya, memuat banyak di dalamnya ya, memuat harapan, membuat nubuatan Tuhan, memuat janji Tuhan. Ya seperti itulah. Saya harap kita bisa menamai anak-anak kita dengan doa, meminta kepada Tuhan, petunjuk Tuhan. Oke, selamat siang. Terima kasih. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.